damai sejahtera bagi setiap kita dimanapun kita berada. Anugerah Allah dan penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Saudaraku, kita mau belajar tentang berhenti marah. Amarah manusia tidak pernah mengerjakan suatu keuntungan yang besar bagi setiap kita. Karena kita tahu amarah itu adalah sesuatu yang membawa kita kepada keadaan yang lebih buruk. Karena di mana amarah kita tidak bisa kita kontrol, di situ kita sedang masuk di dalam jerat, di mana iblis mendapat keuntungan, di mana melalui amarah kita, iblis akan menghancurkan dan menjebak setiap kehidupan kita. Jadi karena itu teman-teman, jika kita sering marah atau emosi kita suka naik, ayo mulai kita bertobat dan sadar bahwa amarah itu tidak akan membawa suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Berhentilah marah, jangan marah, dikatakan. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Mazmur 37 ayat 8, dikatakan berhentilah marah. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berhenti marah? Karena firman Tuhan tahu ketika kita marah, amarah itu akan membawa kita kepada kejahatan. Jadi saudaraku, sebelum marah itu membawa kita kepada kejahatan, kita harus berhenti. Karena kita tahu saudaraku, amarah itu tidak baik. Memang di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa terhindar namanya dari hati yang mau marah. Karena memang kita melihat di sekeliling kita, banyak keadaan-keadaan yang memicu sehingga kita mau marah. Tetapi saudaraku, jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan, jangan sampai kita dipengaruhi oleh keadaan. Memang sulit untuk mengendalikan keadaan yang memicu kita untuk marah. Tetapi saudaraku, firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita berhenti marah. Karena kita tahu bahwa amarah itu akan mengiring kita kepada kejahatan. Jadi ketika amarah kita tidak kita kontrol, maka amarah itu akan membawa suatu emosi yang lebih besar sehingga kita jatuh ke dalam kejahatan. Jadi saudara-saudaraku, jika kita suka marah, jika kita gampang marah, atau kita marah berlebihan terhadap seseorang, baik itu bagi keluarga kita, baik itu untuk istri kita, baik itu untuk anak-anak kita, mari kita berhenti marah. Jangan sampai berlebihan, karena ketika kita berlebihan melampiaskan amarah kita, maka kita tahu amarah itu akan membawa kita kepada dosa dan menjadi jerat dan membuka pintu bagi iblis, di mana iblis menghancurkan setiap kehidupan kita. Jadi saudaraku, kenapa kita harus berhenti marah? Yang pertama, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudaraku, ketika kita mau marah, ketika hati kita panas, ketika kita sedang geram terhadap orang, ingatlah firman Tuhan yang berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, tetapi amarah itu akan membawa kita kepada kejahatan. Karena itu teman-teman, jangan pikir amarah itu persoalan biasa.
Amarah bisa membawa kita kepada kejahatan. Karena itu, sebelum amarah itu membawa kita kepada kejahatan, kita harus berhenti. Karena kita tahu apa dampaknya. Karena amarah akan menjebak kita dalam situasi yang lebih sulit. Saudaraku, kita lihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita melihat banyak hal yang terjadi, yaitu perkelahian. Kita melihat banyak yang terjadi, itu penganiayaan. Banyak kita dengar berita tentang pembunuhan. Semuanya itu terjadi karena hatinya panas. Karena ia marah dan memendam amarahnya. Dan hatinya terus panas. Dan ia geram terhadap seseorang. Sehingga amarah itu memberikan kekuatan kepada dia untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang lebih tidak manusia lagi, di mana ia mulai merancangkan hal-hal yang jahat, di mana orang itu yang hatinya panas itu ingin menganiaya dan ingin menghabisi nyawa orang itu. Karena itu, saudaraku, sebelum amarah itu membawa kita kepada kehancuran, mari kita berhenti marah. Kita tahu bahwa amarah tidak baik. Amarah ketika kita bawa untuk menyelesaikan masalah, bukan masalah yang selesai, tetapi masalah itu semakin lebih rumit lagi. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus berhenti marah? Kenapa kita harus meninggalkan amarah? Yang kedua, saudaraku, iblis senang ketika kita marah. Karena ketika kita marah, kita tidak akan bisa menguasai diri kita, sehingga kita mulai bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita sadar sebelum amarah kita itu semakin terbakar. Karena kita tahu ketika kita marah justru kita menyenangkan hati iblis. Amarah itu adalah puji-pujian bagi iblis. Karena itu, sebelum amarah itu membawa kita kepada kehancuran, kita harus berhenti marah dan kita harus menghancurkan pekerjaan iblis melalui amarah kita. Jadi, saudara-saudaraku, saya mau mengingatkan kepada kita dan saya mau mengajak setiap kita supaya setiap kita ketika menghadapi setiap persoalan, jangan kita terburu-buru marah, jangan kita lekas panas hati, jangan kita geram, tetapi ayo mari kita selesaikan setiap persoalan itu dengan kepala dingin. Karena kita percaya persoalan ketika dihadapi dengan hati yang tenang, dengan kepala dingin, maka persoalan itu akan cepat selesai. Firman Tuhan berkata juga, saudaraku, di dalam Amsal, saudaraku, perkataan yang kasar itu justru menghancurkan segala sesuatu. Tetapi kita tahu bahwa perkataan yang lemah lembut meredakan persoalan, tetapi perkataan yang begitu menyakitkan akan mengobarkan persoalan itu kembali menjadi satu persoalan yang lebih besar. Karena itu, saudara-saudaraku, ingat, amarah itu tidak baik. Karena amarah kita tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan amarah itu akan membawa kita kepada kejahatan. Karena itu, ayo mari bertobat. Teman-teman yang suka marah-marah tidak jelas, ayo kita bertobat. Ingat, setiap saudara mau marah, oh iya, amarah ini tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ingat, engkau harus berhenti marah. Karena marah itu adalah nyanyian pujian bagi setan. Karena itu, teman-teman, ayo kita menguasai diri kita dan mengendalikan diri kita supaya kita bisa mengendalikan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, amin.